الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'd. Kaifa halukum para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia-Nya alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam satu video iman yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semua. Salat dan salam mudah-mudahan sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah insyaallah pada kesempatan ini ya kita akan membahas ya salah satu surah ya, yakni surah Al-Mujadilah, khususnya di ayat yang ke-9 ya. Nanti silahkan para santri sekalian menyimak video ini dengan baik ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluncurkan hidayahnya kepada kalian sehingga dapat apa yang disampaikan oleh Ustadz membekas di dalam diri kalian ya, di dalam diri kita semua, dan kita bisa mengamalkannya. Para santri sekalian, wajib ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, para santri sekalian, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Yang artinya para santri ya, wahai orang-orang yang beriman ya, apabila kalian mengadakan pembicaraan yang rahasia ya, maka ya janganlah kalian membicarakan perbuatan dosa ya, permusuhan dan durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi ya ketika mengadakan pembicaraan rahasia itu hendaklah ya, berbicara tentang perbuatan kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan kembali. Para santri sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tadi, wala tatanajaw bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Janganlah kalian membicarakan perbuatan dosa, ya permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Di sini ya Allah menyampaikan kepada kita untuk dilarang yang membicarakan perbuatan dosa. Apa yang dimaksud dengan perbuatan dosa di sini? Ya para santri sekalian, ya yang dimaksud dengan perbuatan dosa di sini adalah janganlah kalian berprasangka buruk atau mencari-cari kesalahan terhadap orang lain, terlebih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah salah satu perbuatan tercela. Nah, dalam hal ini Allah Taala berfirman di dalam ayat ini, ya di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Allah Taala berfirman, para santri sekalian, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jauhilah kebanyakan prasangka buruk. Karena prasangka buruk merupakan bagian daripada dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan hendaklah ya setiap di antara kalian jangan mencari-cari keburukan orang ya dan menggunjingnya ya di antara satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum.
adakah ya seseorang di antara kalian yang suka ya memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik terhadapnya, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, ya. Innallaha tawwabur rahim, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Oleh karena itu para santri sekalian, yang dimaksud dosa di sini adalah diantaranya tadi berprasangka buruk, ya, menggunjing dan lain sebagainya. Para santri sekalian, ya, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di dalam salah satu Asmaul Husna, ya, Allah memiliki nama Ar-Rahim, yakni Allah yang Maha Penyayang. Nah, jadi pertanyaan santri-santri, ya, maukah kita disayangi oleh Allah? Ya, maukah kita semua dicintai dan disayangi oleh Allah? Ya, tentunya Ustadz pun ingin sekali disayangi oleh Allah. Begitupun tentunya kalian amat ingin dicintai oleh Allah. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, ya, harus seperti apa agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di dalam ayat tadi Allah mengatakan watanajau bil birri wat taqwa. Maka bicarakanlah, ya, tentang kebajikan dan takwa, yakni dalam kerangka ketaatan dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pembicaraan, ya, yang amat dianjurkan di dalam Islam, bahkan amat ditekankan dilakukan dengan cara berbisik, ya, atau bersembunyi-sembunyi. Nah, di antara yang pertama para santri, ya, pembicaraan yang harus sirriyah dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara berbisik. Yang pertama adalah ketika kita ingin melakukan sedekah atau ketika melakukan sedekah. Kenapa? Ya, karena bersedekah adalah salah satu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi santri sekalian, ya, apabila sedekah tersebut banyak disebut-sebut di hadapan banyak orang, kadang-kadang dapat menimbulkan rasa tidak senang di dalam hati orang yang menerimanya. Bahkan, ya, ada kalanya dirasakan sebagai suatu penghinaan terhadap dirinya, sekalipun si pemberi sedekah itu telah menyatakan bahwa saya ikhlas karena Allah ketika memberi ini. Tapi bagaimana kalau misalkan terus disebut-sebut di hadapan orang lain? Maka sungguh sangat menyakitkan bagi orang yang menerima. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqatu fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum." Yang artinya, ya, jika kalian, ya, menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu baik. Dan jika kalian menyembunyikannya, ya, dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka sungguh itu lebih baik, ya, bagi kalian. Ya, hal ini Allah terangkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 271. Kemudian pembicaraan yang harus kita lakukan dengan cara sirriyah, yaitu ketika menasihati saudara kita, ya, kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan. Karena kenapa para santri sekalian, menasihati seseorang, terlebih orang yang kita cintai atau orang lain yang kita anggap perlu mendapatkan nasihat ini, ya, merupakan perkara yang amat dianjurkan, bahkan diwajibkan di dalam Islam. Dan tentunya nasihat terbaik adalah dengan cara berbisik dan tidak didengar oleh orang lain selain yang dinasihati. Ya, kenapa? Karena bisa jadi, ya, ketika ia menasihati seseorang dengan terang-terangan, ia malah akan tersinggung dan sakit hatinya. Terlebih apalagi ketika orang yang dinasihati itu memiliki derajat yang tinggi di masyarakat. Maka yang terbaik, ya, adalah dengan menasihatinya dengan cara yang ma'ruf, yaitu dengan cara berbisik atau secara sembunyi-sembunyi, ya, dari keramaian orang, sehingga nasihat kita bisa diterima oleh orang tersebut. Kemudian, ya, yang ketiga, ya, pembicaraan yang harus kita lakukan dengan cara sirriyah, dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara berbisik, ya, yaitu ketika kita akan mengadakan perdamaian di antara manusia. Ya, hal ini sebagaimana Allah terangkan di dalam firman-Nya di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya, karena itu damaikanlah ya di antara kedua saudaramu ya yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, misal ya contoh, apabila ada santri-santri ustadz ya melihat ada teman yang sedang berkelahi, maka damaikanlah dengan cara yang menasihati dengan perkataan yang baik dan merendahkan suara ya saat berbicara, atau dengan cara berbisik mungkin bisa jadi ya, dan sampaikanlah kepada mereka bahwa perkelahian, permusuhan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab yang patut diperhatikan ketika kita akan melakukan pembicaraan secara sirriyah, secara berbisik. Ya, yang pertama para santri, ya hendaklah ketika melakukan itu para santri harus berbicara hanya yang bermanfaat saja. Ya, jika tidak bermanfaat maka tinggalkanlah. Ya, seseorang yang berbicara hal yang tidak penting dan tidak bermakna, ya sesungguhnya menunjukkan kejahilan atau kebodohan atau kekurangan ilmu yang dimiliki oleh dirinya. Ya, itu yang pertama. Ya, adab yang pertama yaitu kita harus harus berbicara hal yang bermanfaat saja. Kemudian yang kedua, berbicaralah dengan kata-kata yang baik dan sopan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa qulu linnasi husna di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83, dan bertuturlah ya dan berbicaralah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Kemudian adab yang ketiga ya yaitu berbicara jika mengandung manfaat, jika mengandung kebaikan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maka barang siapa yang beriman kepada Allah ya dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berbicara yang baik. Kalau misalkan nggak bisa maka diam. Ya, ini pembicaraan pun ada kaitannya dengan masalah iman. Ya, karena itu hati-hati ketika kita berbicara. Kemudian yang keempat yang harus diperhatikan ya ketika kita akan melakukan pembicaraan rahasia atau sir ya, yaitu kita tidak boleh berdusta dalam pembicaraan kita. Kenapa? Karena kata Rasulullah ya, ini termasuk kepada sifat atau tanda orang-orang munafik ya. Karena kata Rasulullah tiga tanda orang munafik itu ada tiga ya. Tanda orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, idza ahdatsa kadzdzaba. Jadi ketika dia berbicara ia berdusta ya. Wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika dia berjanji dia mengingkari, dan ketika wa idza tu'mina khana, dan ketika dia diberikan amanah dia khianat. Para santri sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ibrah yang dapat kita petik dari video iman kali ini yang pertama para santri sekalian ya. Jadi hendaklah di antara kita ya memperhatikan adab-adab ketika kita akan berbicara secara berbisik atau sirriyah ya. Dan ada tiga ya pembicaraan yang amat dianjurkan di dalam Islam. Yang pertama apa tadi? Ketika kita hendak bersedekah, kemudian ketika kita hendak menasihati orang lain kepada kebaikan, dan yang ketiga adalah ketika kita hendak islah, memperbaiki atau mengadakan perbaikan, dan tentunya dengan cara adab-adab yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi ya. Oleh karena itu para santri sekalian ya, inilah yang dapat Ustaz sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Ustaz bisa menjadi wawasan dan menambah dan memupukkan iman ke dalam diri kita, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala begitu detail menjelaskan aturan-aturannya di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam masalah pembicaraan ya, termasuk di dalam masalah berbicara ya, baik secara tanda tangan, bahkan untuk masalah ketika kita ingin berbicara sirriyah dengan cara berbisik ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Ustaz bermanfaat. Ustaz tutup dengan
Doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosakata pada video iman kali ini. Yang pertama, durhaka. Durhaka ialah ingkar terhadap perintah Allah. Kemudian ada kata jijik, berarti tidak suka melihatnya. Yang ketiga, ada kosakata menzalimi, yang memiliki makna menganiaya atau berbuat sewenang-wenang. Yang keempat, ada kata dusta, yaitu berkata bohong. Kemudian ada kata munafik, yaitu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.